Baik, kali ini kita akan mencoba mengerjakan sebuah lab yang merupakan bagian dari modul 9. Judulnya ini mengamankan aplikasi menggunakan Amazon Cognito. Pada lab ini kita akan mencoba melakukan 5 hal. Yang pertama, bikin user pool pada Amazon Cognito. Kemudian nambahin user ke user pool. Terus kita coba update example application untuk menggunakan user pool untuk authentication. Lalu kita coba config Amazon Cognito Identity Pool. Terus yang terakhir kita update aplikasinya untuk menggunakan Identity Pool untuk authorization. Durasi kurang lebih 60 menit ya. Di awal topologinya sederhana seperti ini, ada S3 bucket, ada main instance, terus ini ada DynamoDB table. Jadi database-nya ditaruh di DynamoDB, terus aplikasinya ditaruh di sebuah EC2 instance yang bisa kita akses melalui Cloud9 ya. Di sini nanti ada Amazon Cognito. Di akhir nanti kurang lebih topologinya seperti ini. Baik, langsung aja kita akses webnya. Pertama-tama kita diminta mengklik tombol AWS Details ini. Nanti kita copy URL dari Cloud9 URL ini. Sudah otomatis dibikinkan, kita simpan ke tempat dulu. Lalu berikutnya kita paste URL-nya ini ke browser. Kemudian pada text editor kita copy lagi data ini. Nanti kita akan mencari satu persatu isinya ya. Dan nah, pada lab Cloud9 tadi kita diminta menjalankan beberapa perintah pada bagian terminalnya ya. Kita copy aja dulu yang pertama. Boleh kita paste di sini. Di perintah tersebut mendownload sebuah file ya dengan nama code.zip, terus kita undo filenya. Sudah diekstrak. Kemudian di situ ada folder resources. Coba ada folder resources, kita paste masuk folder tersebut. Terus kita jalankan file setup.sh. Tunggu prosesnya. Setelah mempaste perintah-perintah pada terminal, pastikan tekan tombol Enter. Setelah script tersebut selesai, kita akan melihat 4 baris terakhir mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, ini data ini perlu kita simpan ke Notepad ya. Nah, dari data ini copy dan paste value ke Notepad tadi untuk dipakai di langkah berikutnya. Baik, kita lihat ini belum selesai. Kita coba lanjut. Berikutnya kita akan mengupdate aplikasi web code-nya itu untuk menunjuk ke Node.js
.NET Server API Endpoint ya. Di sini nanti kita cari file config.js dalam folder website.script. Website/script. Di sini sambil jalan juga. Lambat ya. Kita tunggu aja dulu. Script, terus filenya tadi bernama config.js. Nanti di dalam file ini kita perlu replace string front domain ini dengan float front yang udah kita dapatkan dari output yang ini nanti. Kita nggak bisa lanjut kalau ini belum dapat ya. Baik, ini sudah selesai. Kita tinggal copy yang ini. Notepad, bucket ya. Terus kalau ini frontnya. Kita copy ke sini. Terus yang ini juga nanti kita perlu paste ke config.js ini. Oke, kita simpan, kita save. Selanjutnya kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, itu selanjutnya. Setelah disimpan, ditutup. Kita tutup filenya. Karena kita menggunakan S3 bucket ya untuk Canvas website, kita perlu mengupload file aplikasinya ke S3 bucket. Perintahnya nanti seperti ini. Pertama kita masuk folder environment dulu di sini. Terus selanjutnya kita akan copy dari instance ini ke S3. Nah, kita perlu tuliskan S3 bucketnya. Gimana? Nah, ini sudah berhasil di copy filenya ke S3. Selanjutnya kita akan coba jalankan aplikasi Node.js-nya. Nah, di sini aplikasinya udah jalan, terus jalannya pada port 8080. Nah, mirip ya dengan apa yang diharapkan pada lab ini. Kita biarin servernya jalan, terus selanjutnya kita coba buka CloudFront-nya. Pada CloudFront kita diminta untuk buka CloudFront console. Nanti pada bagian distribution list kita cek kolom statusnya udah enable atau belum gitu kayaknya. Oke, ini bagian distribution sudah enable, berarti sudah oke. Selanjutnya kita akan nge-review website birds-nya. Kita
itu kita tinggal copy domain cloud distribution-nya tadi yang udah kita bikin. Kita copy, terus kita tambahkan ini. Apakah aplikasinya ada jalan? Oke, itu muncul judulnya. Baik, ini sudah ada muncul aplikasinya, berarti udah jalan. Selanjutnya kita klik tombol birds katanya, kita klik tombol birds. Nah, di sini ada gambar-gambar burung. Terus kalau kita klik gambar burungnya, maka deskripsi tentang burung tersebut akan muncul ya, dan tidak terproteksi. Jadi siapa aja bisa mengakses informasi ini. Oke, terus masuk ke menu sighting. Nah, di sini ada tombol login ya. Oke, kita diminta klik tombol login. Nah, di sini kita mendapat keterangan kalau kita belum ada akses ke Cognito. Oke, nanti kita akan coba sambungin loginnya ke Amazon Cognito. Oke, yang ini disuruh tutup, yang Cloud ID browsernya biarin jalan. Sekarang kita balik ke Cognito untuk bikin user pool. Balik ke Cognito, masuk user pool, terus nanti pilih create user pool. Kita buka Cognito-nya. Kita klik user pool. Baik, di sini kita klik tombol create user pool. Nama user poolnya adalah bird and client. Nah, namanya bird and client, tipenya traditional web application. Traditional web application namanya bird and client. Terus pada bagian configure option pilih username. Pilih username. Nah, di sini configure option pilih username. Terus untuk required attribute for sign up, pilih email pada bagian drop down. Email. Oke. Terus untuk opsi add return URL, kita masukin domain ini, tapi platform domainnya kita ganti dengan platform domain punya kita. Platform domainnya kita ambil di Notepad ya. Tadi /callback.html. Baik, oke, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Terus diminta klik tombol create. Kita klik tombol create user directory. Selanjutnya pada halaman berikutnya, check out your sign in page, view login page. Kita klik view login page di sini. Notice katanya, perhatikan bahwa sign in page yang akan kita konfigurkan itu muncul ya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan loginnya. Tutup dulu, close the browser tab. Balik ke user pool, pilih pool yang sudah kita bikin tadi. Kita masuk user pool, kita pool yang kita bikin tadi. Namanya kurang lebih seperti ini, user pool JJJJ. Terus disuruh rename jadi bird app ya, terus disimpan. Selanjutnya copy value user pool ID ke text editor. User pool name, user pool ID ya, user pool ID.
recommendation pane, pilih load arbitrary. Recommendation terus setelah itu go to login page. Ini login pages. Pada manage login pages configuration, pilih edit ya, pilih edit, lalu O2 out grant type-nya pilih authorization code grant. Authorization code grant. O2 out. O2 out authorization code grant sudah benar. Kemudian dari drop down pilih implicit grant. Tambahin ada dua, implicit grant sama authorization code grant. Selanjutnya pada bagian OpenID Connect Scope, pastikan email dan OpenID dipilih dan hilangkan phone. Hilangkan phone. Oke, email sudah, OpenID sudah, phone-nya dihilangin, terus disimpan. Pada halaman app client app page, copy client ID ke editor. Copy client ID ke editor. Client ID ini mungkin ke client ID. Oke. Terus pilih edit. Ada authentication flow, dari drop down list pilih allow user password out dan hilangkan allow user SRT out. Hilangkan allow user SRT out, terus pilih allow user password out. Allow user password out. Oke. Masih simpan. Dan pada pane bagian kiri pilih domain ya. Pada pane bagian kiri ini pilih domain. Terus dari domain copy bagian URL setelah backslash 2 kali ini dan sebelum out USIS dan paste ke Amazon Cognito domain prefix. Amazon Cognito domain prefix ini kopinya. Kita taruh di sini. Copy taruh ke notepad. Cognito domain kurang lebih seperti ini. Ini mirip-mirip. Nah, selanjutnya kita akan membuat user ke user pool. Pertama kita tambahin user dulu pada bagian user management, pilih user, lalu create user, namanya user, passwordnya web password. Terus pilih create user lagi, namanya
Terus user admin ini nanti akan punya permission sebagai administrator. Terus pada navigation pane pilih group, terus kita bikin grup dengan nama administrator. Create group, group. Nanti di sini kalau sudah bisa dibikin disuruh klik, kemudian nambahin user ke grup tersebut, yang ditambahin adalah user admin. User admin, terus kita tambahin. Nah, sekarang kita udah tambahin user admin ke grup administrator. Kembali ke menu sebelumnya, pilih overview dari navigation pane. Overview lagi. Sekarang kita mau mengupdate aplikasi untuk menggunakan user pool tadi, ya, user pool tadi untuk authentication. Jadi sejauh ini kita udah bikin user pool pada Amazon Cognito, udah kita config informasinya tentang web aplikasinya dan udah bikin user. Namun saat ini posisinya aplikasi Birds ini belum di setup untuk menggunakan autentikasi ya, karena aplikasi belum tahu tentang Amazon Cognito, jadi belum dikonekin. Nah, pada task keempat ini kita akan update aplikasinya untuk provide informasi yang dibutuhin oleh aplikasi untuk bisa interaksi sama Amazon Cognito. Nah, informasi-informasinya berupa user pool ID, application client ID, dan domain service. Pada web browser kita kembali ke Cloud9 IDE, terus Ctrl C, kita matikan dulu JS-nya. Selanjutnya masuk ke config JS lagi, kita diminta hilangin komen tempat yang gitu ya, ada 4 baris, domain string, user pool ID string, client ID string, sama distro str. Dapat, walaupun di sini ada 5 tapi instruksinya ada 4, jadi kita selesaikan dulu. Pada part ini kita placeholder dengan value yang sudah kita dapatkan tadi, Cognito domain, Cognito domain service. Ini kita copy ke sini saja, Cognito domain. Kita masukkan ke sini. Terus Cognito pool user ID itu berarti user pool ID. User pool ID kita paste ke sini. Terus Cognito app client ID. Client ID ini. Dan terakhir platform distribution. Kita lihat platform distribution itu platform distribution domain. It can be the prefix before platform.net. Ini aja. Sebelum platform.net. Sudah selesai. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Mirip ya. Terus disimpan. Selanjutnya kita nge-push source code kita ke ini kan yang diupdate kan yang di ini ya, yang di instance. Kita sekarang update yang di S3. Oke, ini copy, ini kita copy paketnya.
jalankan perintahnya. Oke, udah update. Nah, untuk mengupdate Node.js server files, kita jalankan perintah-perintah di bawah ini. Nah, perintah-perintah ini akan mengupdate package JavaScript-nya untuk menggunakan Amazon Cognito Useful bersamaan dengan perubahan konfigurasi lain yang kita bikin sebelumnya. Kita masuk ke folder environment node server, terus kita copy package 2 menjadi package.json sama libnya ya, sama library-nya. Oke, sudah siap. Sekarang kita akan mengupdate file package.json untuk nambahin Amazon Cognito Useful Information ke node servernya. Sekarang kita masuk ke folder node server, terus buka file package.json. Nah, di sini ada baris yang kurang lebih seperti ini. Start region yang diupdate si user pool ID ya. User pool ID. Terus disimpan regionnya benar ya guys. Sekarang kita tes aplikasinya udah terintegrasi belum dengan user pool tadi. Kita jalankan perintah. Oke, udah jalan di port 80. Kita coba buka kembali aplikasinya. Aplikasinya tadi menggunakan domain cloud. Nanti di situ pilih ke setting, terus kita klik login. Udah connect ya, dia udah muncul ke sini. Pada prompt tadi masukkan user passwordnya tadi. Kita mungkin diminta untuk mengganti password. Setelah berhasil login, baru daftar list birds-nya itu ditampilkan. Proses login, lanjut saja. Kalau kita terredirect ke homepage, coba klik sign again. Ini membuktikan bahwa hanya user yang terautentikasi oleh Amazon Cognito yang bisa mengakses page atau aplikasinya. User pool ini tersentral, disimpan secara terpusat pada aplikasi username dan password yang membuat user kita itu dan aplikasinya itu lebih secure dan mudah di manage ya. Passwordnya tadi apa itu? Password ya, password 1. Kalau udah berhasil login, kita pilih set admin ya. Kita pilih set admin, terus pilih admin login.
from kita sign in as different user. Nanti username admin, passwordnya kita cek lagi di bagian. Baik, ini sudah berhasil login kayaknya. Coba klik, oh belum. Kita coba klik login lagi. Sign in sebagai test user. Ya. Kita coba lanjut aja. Selanjutnya kita diminta klik site admin ya. Site admin. Terus kita klik admin login. Nah, di sini kita pilih sign in as different user ya. Sign in as different user. Admin, passwordnya tadi adalah admin sertifikat. Ini diminta membuat password baru. Kita bikin passwordnya kayak password. Harusnya yang tadi juga seperti ini ya, ada tulis password juga. Ini sudah login, berhasil login sebagai admin. Terus user, sorry, itu tadi lihat sebelumnya. Setelah berhasil login, kita klik site admin page, masih under construction. Ini tes ini membuktikan bahwa Amazon Cognito user pool-nya itu udah bisa manage role based access ke aplikasi kita dan provide akses yang aman ke halaman-halaman web yang diprotek ya berdasarkan role-nya. Sekarang kita lanjut ke tes ke-6, kita ngonfig identity pool. Untuk ketika kita menjalankan lab environment pada tes ini kita ngonfig identity pool untuk bekerja dengan web application. Sekarang masuk ke menu identity pool. Itu di sini. Masuk ke Amazon Cognito. Identity pool. Di sini udah ada Apple ID. Kita klik. Terus copy paste identity pool ID dari text editor kita untuk menggunakan nantinya. Belum ada ya betul. Kita klik ini udah langsung copy, kita paste di sini. Pada panel bawah pilih user access, kemudian add identity provider. Nah, kita add identity provider, lalu pilih Amazon Cognito user pool. Amazon Cognito user pool. Terus untuk user pool ID pilih user pool with
name bird app yang namanya. Oke. Selanjutnya add client ID, pilih yang bird app client. Lalu pada role setting section kita notice bahwa default authenticate role-nya tuh ditampilkan. Kita cek, oh ya ini udah benar ya, udah benar. Simpan, terus kita diminta mereview authenticated access section. Authenticated access section. Authenticated access, ini udah statusnya udah aktif. Baik, role-nya ada ya di sini, authenticated role-nya juga ada. Oke. Setuju ini pakai yang terakhir, yang terakhir di sini dengan user pool aplikasi perlu untuk mengupdate code-nya sehingga bisa berinteraksi dengan identity pool. Pada kasus ini kita akan mengupdate aplikasi sehingga bisa connect ke identity pool ini. Balik ke web browser yang ada IDE partnernya, kita Ctrl C lagi, terus kita config lagi file config.js-nya. Tadi kita ingat bahwa ada satu baris yang belum kita update, identity pool ID ini kita update. Nah di sini coba kita baca kembali, hapus atau hilangkan 2 forward slash dari awal. Oke, terus di uncomment ya, terus ganti ini dengan identity ID yang kita simpan sebelumnya. Kita copy, kita paste di sini. Kita simpan. Selanjutnya kita update file out.js. Yang diperbaiki cognito pool user pool ID juga. Pool user ID ganti dengan user pool ID. User pool ID baris keberapa ada pengulangannya, baris 91. Pastikan user pool ID di sini bukan identity pool ID. Sampai dapatkan kalau identity pool ID itu yang paling terakhir kita dapatkan, kalau user pool ID itu yang agak awal tadi. Nanti hasil akhirnya kurang lebih seperti itu. Di sini ada catatan, section ini akan menggunakan cognito identity pool ID string variable yang udah kita set di config.js ya. Oke, kita simpan, terus kita update lagi file stringnya. Kita file simpan, kita push lagi file string. Kita kasih string bucket bucketnya.
dikerjakan berproses, kita cek, kita pastikan Node.js-nya masih jalan. Kita terakhir kita ngetes ini. Kita ngetes integrasinya udah jalan atau belum, masuk ke aplikasi, di home, lalu pilih report, login, kita coba login menggunakan username admin, passwordnya satu ya, kita tadi sign in as admin aja langsung nggak apa. Ini udah berhasil ya. Itu untuk memverifikasi bahwa kita punya akses, kita klik validate my temporary credential. Kita klik. One moment, mau ditunggu ya kan. Aplikasi kemudian saat ini sudah menggunakan identity pool untuk melihat temporary credential ya. Nah, nanti di sini hasil akhirnya atau pesannya, your temporary access credential have been configured. Terus dia mengaktifkan editable, terus dia akan kayaknya ngecek isi nadanya. Ini sudah benar, udah manualize. Nah, tes ini memverifikasi bahwa kita udah mengkonfigurasi Amazon Monitor identity pool dengan benar. Kita coba klik submit. Nah, sekarang kita bisa mengakses DynamoDB table dari konsol untuk memverifikasi apakah benar-benar kosong table DynamoDB. Nah, nggak apa-apa, kita coba aja sambil menunggu proses ready. Ini udah benar semua, kita udah benar semua, labnya udah clear, kita udah bisa cek ke menu page. Dan masuk nilainya, labnya kita udah bisa dipakai, terus sudah selesai. Oh, benernya item code-nya